Iya, Februari, maaf. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama dan kedua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ya, kita bisa bayangkan keadaan yang dialami, situasi yang dialami oleh ibu janda ini. Suaminya sudah meninggal. Dia dalam keadaan kehilangan, ya, separuh jiwanya pergi. Ternyata masalah tidak hanya sampai di situ. Justru ketika suaminya ini meninggal, entah salah siapa, entah siapa yang meminjam atau berhutang. Mungkin suaminya atau bisa jadi dia ya yang berhutang. Dan pada akhirnya ketika dia tidak sanggup lagi membayar, sang penagih hutang atau orang yang memiutangi dia menyampaikan bahwa kalau dia nggak bisa bayar hutangnya, maka anaknya akan diambil daripadanya. 2 orang anaknya akan diambil daripadanya. Dan ini menjadi satu ancaman, menjadi hal yang menyedihkan bagi dirinya, sehingga dia datang kepada Nabi Elisa. Ya. Tentu kita semua ibu-ibu ya, tidak ada yang ingin kehilangan anak, tidak ada yang ingin kehilangan cucu. Itu hal yang sangat menyakitkan. Jangankan ibu-ibu, jangankan oma-oma, bapak-bapak juga tidak ada yang ingin kehilangan anak. Hari-hari ini lagi viral ya berita seorang artis, entah apakah dia bersalah juga atau tidak, tetapi anaknya meninggal karena di dalam tanda kutip polisi mengatakan ditenggelamkan di kolam renang ya, sengaja ditenggelamkan di kolam renang berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, hasil CCTV ya, dilihat dari CCTV. Saya membayangkan betapa sakitnya kehilangan anak buah hati yang selama ini ada bersama-sama dengan ibu ini. Nah, ibu yang kita baca ini, ibu janda yang kita baca ini, dia menghadapi ancaman bahwa anaknya ini akan diambil daripadanya, akan dijadikan budak. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-7, Amsal 22 ayat yang ke-7 berkata begini, "Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi." Perhatikan ini. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Mohon maaf, siapa di sini yang punya hutang? Ya, tentu tahu rasanya ya, ketika sudah mau jatuh tempo harus bayar cicilan kah, atau bunganya kah, atau apanya kah. Kita deg-degan kan ya, bingung kalau uangnya nggak ada, takut. Nah, firman Tuhan katakan yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Tidak heran ibu ini kemudian diperbudak dengan rasa takut, cemas, karena sebentar lagi anaknya pun akan menjadi budak dari yang memberikan hutang kepadanya. Karena itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang telah harusnya kita menjadi orang yang merdeka.
Merdeka ketika kita beribadah. Merdeka ketika kita melayani Tuhan. Jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah, kita ingat utang kita yang belum dibayar, yang sebentar lagi jatuh tempo. Hati-hati. Kalau kita tidak ada uang untuk membeli sesuatu, atau untuk bahkan sesuatu yang penting mungkin, ya sudah, tahan saja keinginan kita. Oh, saya butuh ini, diperhatikan lagi. Benar-benar butuh gak? Bisa ditunda gak? Supaya kita bebas. Hari-hari kita dapat memuji Tuhan, ya, bekerja dengan tenang, tanpa diikat atau tanpa dibebani dengan perasaan takut. Bukankah Tuhan ingin kita melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan? Iya, bukan? Bukan menjadi hamba dari yang memiutangi. Ya. Ini yang harus kita renungkan baik-baik. Tuhan tolong kita supaya di tahun ini, kalaupun misalnya masih ada sisa-sisa hutang, ya, kalau aja di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin sedang terlibat dalam hutang piutang ini, kalau tahun ini masih ada sisa, minta kepada Tuhan hikmat, mohon kekuatan darinya, dan selesaikan itu hutang-hutang. Dan jangan berhutang lagi, ya, supaya bebas, supaya enak menjalani hidup ini. Ya, saya teringat sekian tahun lalu ketika kami kredit kendaraan. Waduh, ya, rasanya jalan itu seperti ada bunyi dit begitu, ya. Gak enak rasanya, tapi begitu selesai, leganya minta ampun. Dan sejak itu kami memutuskan gak utang-utang lagi. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu baik, ya, bagi kita. Nah, bicara tentang kehilangan, mari kita baca di dalam Matius pasal yang kedua. Di sana diceritakan ada seorang ibu yang merasa sangat kehilangan, ya. Matius pasal yang kedua, kalau kita baca Matius yang kedua, judul perikop yang pertama, orang-orang Majus dari timur. Nah, ini kita tahu cerita tentang Natal, ya, lalu penyingkiran ke Mesir karena Herodes merasa ditipu oleh orang-orang Majus. Dia harus tahu di mana anak yang dilahirkan itu, anak yang akan menjadi raja. Herodes yang sangat ambisius ini, dia kemudian berusaha untuk membunuh anak itu. Sehingga malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpinya dan kemudian menyuruh Yusuf dan Maria untuk pergi dari Bethlehem, ya, pergi menyingkir ke Mesir. Nah, lalu ayat yang ke-16 di sana diceritakan bahwa Herodes memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Nah, ya, kita baca ayat yang ke-18. Matius 2 ayat yang ke-18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ketika dalam Lukas diceritakan bahwa sekelompok gembala, mereka berada di padang dan mereka melihat malaikat Tuhan, paduan suara malaikat Tuhan, memuji-muji Tuhan. Mereka dengan sukacita pergi ke Bethlehem, menjumpai bayi Yesus yang ada di kandang. Berita sukacita itu luar biasa, ya. Kalau kita lihat dalam Lukas, wow, sukacita yang luar biasa. Makanya ada lagu Hai la 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 la, ya. Saya nggak hafal kata-katanya, tetapi kalau kita bicara tentang Natal, bukankah itu hal yang merupakan sukacita, ya, perayaan yang penuh dengan sukacita. Di pasal selanjutnya ada Simeon, ada Hana, Nabi Hana yang menyambut bayi Yesus datang ke bait Allah. Itu kan berita-berita sukacita. Matius pasal yang kedua menceritakan tentang orang Majus yang melihat bintang yang besar. Kemudian mereka mengikuti jejak bintang itu untuk mendapati bayi yang kelak menjadi raja.
Tetapi hal yang ironi, hal yang sungguh menyakitkan, di tengah-tengah perayaan, di tengah-tengah kegembiraan, ternyata ada ratap tangis yang amat sedih. Kita tidak merayakan Natal. Ini sudah bulan Februari. Dan sebagai umat Tuhan kita percaya bahwa 25 Desember itu bukan tanggal kelahiran Yesus ya. Kita hanya merayakan kedatangannya, tetapi kita tidak tahu kapan dia lahir, tanggal berapa dia lahir. Tapi hari ini sebagian saudara-saudara kita sedang merayakan tahun baru, kumpul bersama-sama keluarga, bagi-bagi angpau, ya kan, makan-makan sekeluarga, senang. Hanya satu pelajaran yang harus kita petik dari Matius 2 ayat yang ke-18 ini. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Rahel, dia kehilangan anak-anaknya. Dia tidak mau dihibur. Dia sangat berduka cita dan tidak mau dihibur. Karena firman Tuhan katakan, sebab mereka tidak ada lagi. Sekian ribu tahun sebelumnya, di dalam kitab Kejadian, kita tahu bersama ada seorang yang bernama Yakub. Yakub memiliki 2 istri. Yang seorang namanya Lea, yang seorang lagi bernama Rahel. Yakub sangat mencintai Rahel, tetapi sayang, Rahel tidak memiliki anak. Sekian tahun pernikahan mereka, Rahel tidak memiliki anak. Tetapi puji Tuhan, pada akhirnya Rahel ini memiliki anak. Setelah usia pernikahan sudah cukup lama ya. Anak yang pertama bernama Yusuf. Dan dalam perjalanan mereka kembali ke daerah asal Yakub, Rahel yang mengandung anak kedua dan kemudian akan melahirkan anak itu. Firman Tuhan katakan, dia sangat kesulitan ketika dia melahirkan anaknya yang kedua. Anaknya yang pertama, yang bernama Yusuf ini, sudah pasti menunggu-nunggu kelahiran sang adik. Hari yang mereka anggap mereka akan bersuka cita. Tetapi justru di hari itu, ketika Benyamin adik Yusuf ini lahir, hari itu menjadi hari yang penuh duka cita. Kenapa? Hari itu Rahel mati dan dia tidak dapat lagi bertemu dengan anak-anaknya. Dia tidak melihat mereka lagi. Ratusan tahun kemudian atau ribuan tahun kemudian, ratusan tahun sebelum kejadian di Matius 2 ini, dalam Yeremia pasal yang ke-31, mari kita baca Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-15. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Orang Israel, mereka harusnya menyembah kepada Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Tetapi karena mereka serakah, mereka sibuk dengan bisnis mereka, sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka, sehingga mereka melalaikan firman Tuhan. Dan akhirnya sesuai dengan hukum yang Tuhan sudah tetapkan, bangsa Israel kemudian didatangi oleh bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Anak-anak mereka
yang merupakan masa depan bangsa, yang punya potensi di kemudian hari akan menjadi penopang bagi orang tua. Anak-anak itu dibawa, diambil, ditawan untuk kemudian melayani Raja Babel, untuk ada di Asyur. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia nggak mau dihibur. Ada seorang wanita di dalam Yeremia yang bernama Rahel. Kehilangan anak itu pedih sekali. Sekian tahun yang lampau ketika saya masih remaja ya, saya masih berada di daerah di mana orang tua saya melayani. Ada seorang anak Tuhan ya, sepasang suami istri. Sekian tahun mereka menikah tidak punya anak. Singkat cerita, mereka berdoa dan akhirnya sang istri pun hamil. Mereka punya anak laki-laki yang sebenarnya sangat mereka kasihi. Tetapi karena kesibukan, Tuhan mulai berkati ekonomi dari suami istri ini. Jadi kalau si papa menganggap anaknya ini mengganggu dia, mohon maaf ya, saya hanya mengutip ya, si papa ini akan berkata, anak sial. Anak sial. Suatu saat, dalam perjalanan dari satu kota untuk pulang ke rumah mereka naik angkutan umum. Tiba-tiba angkutan umum itu terbalik. Dan anak ini pun meninggal. Bapak ini menangis meraung-raung. Dia merasa sangat kehilangan. Hanya gara-gara salah dalam berkata-kata. Ya. Kita harus berhati-hati. Sebagai orang tua, atau mungkin ada yang tidak memiliki anak, yang belum memiliki anak. Mungkin ada orang-orang yang saudara-saudara kasihi. Saya pun belajar untuk berhati-hati dengan perkataan. Karena kehilangan itu tidak nyaman. Saya selalu bercerita bahwa ketika saya kehilangan papi saya meninggal dunia ya, rasa sedih itu nomor kesekian. Yang paling gak enak itu rasa hilang. Apalagi kalau sampai kehilangan anak. Rahel kehilangan anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur. Tetapi yang luar biasa di ayat yang ke-16 dari Yeremia pasal 31 ini, mari kita baca Yeremia 31 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Haleluya. Sekali lagi, di tengah-tengah kesibukan dari setiap kegiatan kita, ketika kita sedang bersuka cita ya, merayakan hari keluarga, merayakan hari kasih sayang kau, menikmati liburan, makan bersama, bagi-bagi berkat, ingat firman Tuhan ini. Jangan sampai kita kehilangan anak-anak. Jangan sampai kita tidak membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Jangan kita terlalu sibuk dengan terlalu senang dengan euforia perayaan-perayaan. Tetapi kemudian kita melupakan bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Mereka harus ditanam firman Tuhan. Kita harus ajar mereka tentang Yesus. Kita harus ingatkan mereka bahwa mereka perlu firman. Mereka harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Anak-anak sekarang kan
juga sibuk tuh dengan handphone. Iya kan? Saya perhatikan kalau saya ya Bapak Ibu, saya sedang sibuk, sepertinya saya sedikit mengorbankan waktu dengan anak-anak. Bukan sedikit lagi, makan banyak. Saya mau bersaksi, ketika saya mengorbankan waktu dengan anak-anak, saya pun tidak diberkati. Saya sempat bercerita kepada beberapa orang, saya seperti memiliki ambisi pribadi. Saya harus selesaikan ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa itu. Dan saya mengorbankan anak-anak dalam tanda kutip. Akhirnya mereka kesepian. Gak heran mereka main handphone, ya. Mereka sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Hingga saya mendapati bahwa mereka sudah tidak memiliki kesukaan untuk Tuhan, kesukaan untuk mencari Tuhan. Saya mendapati mereka tidak lagi bersuka cita di dalam ibadah. Saya marahin, saya tahu saya yang salah. Masuk 2024 ini, saya berkomitmen, Tuhan ampuni saya. Apapun yang terjadi, saya harus utamakan Tuhan dan saya harus layani anak-anak. Karena mereka jiwa-jiwa. Yang jiwa-jiwa bukan cuma jemaat, tapi anak-anak. Itu penggembalaan kami. Kami mulai perbaiki pola asuh kami. Kami main bersama dengan mereka. 2 malam lalu ya, saya dalam mesbah keluarga, saya membacakan firman Tuhan untuk mereka dan saya menasihati mereka dari firman Tuhan tersebut. Dari Amsal 1 ayat 22 sampai 20, ayat 23 sampai 27 kalau nggak salah. Tiba-tiba anak saya yang paling kecil, yang selama ini saya pikir dia nggak ada kesukaan untuk baca firman. Kalau berdoa biasa-biasa aja, tiba-tiba dia berkata, "Mami, Dedek kok pengen nangis ya denger ini." Dan dia berdoa, dalam doanya dia katakan, "Tuhan, ampuni Dedek Tuhan. Dedek banyak waktu untuk yang lain, tapi Dedek gak punya waktu untuk Tuhan." Ketika saya mendengar doanya itu, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya merasa sukacita. Dan Bapak Ibu tahu apa yang saya rasakan? Saya merasa mendapatkan kembali anak-anak itu. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya tidak kehilangan mereka, tidak jadi kehilangan mereka. Mereka bisa secara fisik ada dekat kita. Orang-orang yang kita kasihi, entah itu suami, istri, ponakan, adik, kakak, orang tua bahkan, mereka bisa dekat dengan kita. Tapi hati-hati, walaupun secara fisik mereka dekat dengan kita bisa kehilangan mereka. Kalau kita tidak peka dengan suara Tuhan, kita tidak melihat mereka dari cara Tuhan memandang. Seorang hamba Tuhan berkata begini, kita akan memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang mereka. Jadi kalau misalnya saya berpikir tidak baik tentang suami saya, maka saya akan perlakukan dia dengan tidak baik tentunya toh. Ketika saya melihat si A misalnya, saya melihat A ini bajunya lusuh, dia tidak sopan, lalu kemudian tanpa sadar saya merendahkan dia, maka perlakuan saya kepadanya tentu sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tetapi kalau kita berpikir seperti Tuhan, kita ingat bahwa ini jiwa yang perlu ditolong. Ini jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ini jiwa-jiwa yang Tuhan berikan untuk kita layani. Siapapun dia, maka kita akan berlaku sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hubungan personal kita dengan orang lain ya, hubungan kita dengan siapapun, kalau itu dilandaskan dengan kasih Tuhan, maka semuanya akan baik dan indah.
Justru yang seharusnya kita kehilangan mereka, kita tidak jadi kehilangan. Kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Seperti tadi dalam kita kembali ke 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita sekarang baca mulai dari ayat yang kedua. Oh, ini ayat yang kedua ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ketika ibu janda tadi ya, dia bilang, om, tolong, saya punya utang. Padahal suami saya itu melayani Tuhan loh. Sekarang saya gak bisa bayar utang saya dan anak saya akan dijadikan budak, akan diambil daripada saya. Puji Tuhan, ibu ini datang kepada hamba Tuhan. Dan Pak Elisa tanya, apa yang bisa saya buat kamu? Lalu beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Wah, udah miskin banget dia. Mungkin tempat tidur gak ada. Apapun gak ada di rumahnya. Cuma punya buli-buli berisi minyak. Itu yang berharga. Terjemahan lain katakan, ketika Elisa bertanya, apa yang berharga yang ada padamu? Perempuan ini menjawab, saya gak punya apa-apa. Saya cuma punya minyak dalam buli-buli. Gak ada yang lain. Gak ada yang diharapkan. Rasa-rasanya ini gak ada harganya, gak ada nilainya, gak bisa nolong saya. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Terjemahan lain katakan, pinjam bejana-bejana dari luar. Kalau tadinya dia pinjem duit sama rentenir, kali ini firman Tuhan melalui Nabi Elisa katakan, pinjam bejana-bejana dari tetanggamu, tapi jangan sedikit ya, pinjamnya yang banyak ya. Kita tahu bersama, ketika bejana-bejana itu sudah ada dalam rumahnya, Elisa berkata, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ingat kata tutup pintu? Ya, dalam Matius 6, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintunya, kunci pintunya. Haleluya. Ya, ayat selanjutnya, ayat yang ke-5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin kita merasa, Tuhan, saya bukan orang pintar, saya orang yang sederhana. Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta yang diurapi sehingga saya bisa mengubah keadaan. Saya tidak bisa membuat mujizat. Sehingga mungkin kemarin-kemarin ketika kita putus asa menghadapi keadaan yang sulit diubah, kemudian kita cari pendeta yang terkenal, mungkin ya, ada yang kemudian mencari hamba Tuhan yang bisa menolong, yang dikenal dapat melakukan mujizat. Tapi Tuhan ingin kita memperbesar kapasitas kita. Mungkin kemampuan kita hanya sedikit. Selama ini kita remehkan, bisa apa sih minyak yang dalam buli-buli yang kecil ini, bisa apa untuk menolong saya? Ini gak ada artinya. Tapi Elisa bertanya, apa yang berharga padamu? Gak ada lagi, cuman ini. Saya teringat sebuah lagu lama. Hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
hal yang rasanya tidak terlalu berharga, tetapi di tangan Tuhan, ketika kita melakukan firman, maka kita sedang memperbesar kapasitas kita. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan di dalam keluarga kita. Khusus bagi keluarga-keluarga yang hari ini merayakan Imlek. Imlek itu bukan tradisi Kristen ya. Itu ya saya anggap itu kalender lah. Masing-masing kan punya kalender kan ya. Ada kalender orang Israel, ada kalender orang Arab, ada kalender orang Tionghoa. Sebutlah begitu. Tapi khusus bagi umat Tuhan yang merayakan Imlek, kita tidak menyerap budaya dari apa yang dipercaya dari Imlek ini. Saya mohon kiranya bisa dapat dimengerti maksud saya ini. Kita tidak memegang sio-sio, tidak. Tetapi jadikanlah momen ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menganggap, saya bisa apa dalam keluarga? Keluargaku masih menolak Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan engkau merasa hanya punya buli-buli yang kecil itu, dengan sedikit minyak di dalamnya. Tapi daripada kehilangan anak-anak, daripada kehilangan orang yang kita kasihi, bawa buli-buli itu, bawa hal yang kecil itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, akan memperbesar kapasitas kita untuk kita memenangkan mereka, membebaskan mereka, tidak lagi dibelenggu, tidak diperbudak. Ya, Tuhan tolong kita semua, kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita dan kita dapat menikmati hari-hari ini. Ini juga berlaku bagi siapa saja ya, yang tidak merayakan Imlek juga. Ya, ingat baik-baik bahwa jiwa-jiwa ini perlu ditolong dan jangan pernah berkecil hati dengan setiap apa yang ada pada kita. Karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, puji Tuhan.